baik dari segi kesehatan maupun selama proses pembelajaran dari rumah. RRI Kupang, Alfred Cenggen melaporkan. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Joni Lumba, mengatakan sistem pendidikan yang tepat di tengah merebaknya pandemi COVID-19 tidak harus dilakukan secara online, tetapi harus dilakukan juga melalui tatap muka atau offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Selengkapnya kita ikuti laporan Alotani. Kendala yang paling besar adalah berkaitan dengan sentuhan. Akan tetapi, di tengah kondisi merebaknya pandemi COVID-19, penerapan sistem pembelajaran secara langsung sangat berisiko. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah sistem pendidikan yang merata dan menjangkau semua komponen masyarakat, maka tidak semata-mata sistem pendidikan online yang harus diterapkan kepada siswa didik. Karena tidak semua anak maupun orang tua yang memiliki sarana komunikasi handphone Android dan berada di wilayah terjangkau jaringan internet. Jadi oleh karena itu, Dr. Joni Lumba, selain di tengah pandemi COVID-19, kita baca berita, kita juga putar insert berita. Jadi sebenarnya insertnya sudah disiapkan oleh Dewan Redaksi. Besok paginya tinggal kita baca beritanya, urayanya sudah disiapkan. Besoknya nanti kita tinggal baca, kemudian putar insert. Sebenarnya gampang saja membaca berita ya. RRI Kupang, Alotani melapor. Oke, kita siap-siap untuk lanjut lagi baca berita selanjutnya. Di website rri.co.id dan RRI Play dan dipancarluaskan oleh Radio Suara Kasih Kupang dan RSPD Operating sendiri. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Hamidin mengatakan pada dasarnya mutasi adalah hal yang biasa dilakukan di kepolisian yang mana merupakan bagian dari proses pembinaan karir serta penyegaran organisasi. Hal tersebut disampaikan Kapolda saat memimpin upacara serah terima jabatan sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yakni Karaops Polda Nusa Tenggara Timur, Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur, Direskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, Kapolres Ngada, Kapolres ND, Kapolres Flores Timur, dan Kapolres Lembata. Pada kesempatan itu Kapolda Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas pelaksanaan tugas dan pengabdian selama bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan kepada pejabat yang baru, dia memberikan ucapan selamat datang dan selamat menjalankan tugas yang baru di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin sangat kompleks, tidak hanya berperan sebagai seorang manajer yang mampu menggerakkan satuan agar optimal dalam melaksanakan tugas pokok Polri, namun juga wajib memelihara para personilnya agar senantiasa disiplin dan mampu menaati peraturan internal Polri. Adapun pejabat utama yang diserah terimakan antara lain jabatan Karaops Polda Nusa Tenggara Timur diserah terimakan dari Kombes Polisi Dr. Andus Rudi Kristianto MM kepada Kombes Polisi Ulami Sujaya SH. Jabatan Direskrimum diserah terimakan dari Kombes Polisi Yudi Agustinus Benyamin Sinlailoe SIK kepada Kombes Polisi Eko Widodo dan jabatan Direskrimsus dari Kombes Polisi Heri Trimaryadi SH kepada Kombes Polisi Yudi Agustinus Benyamin Sinlailoe SIK. Sementara jabatan Kapolres Ngada diserah terimakan dari AKBP Andika Bayu Aditama SIK kepada AKBP Rio Cahyowidi SIK. Jabatan Kapolres ND diserah terimakan dari AKBP Ahmad Muzayin SIK kepada AKBP Andika Bayu Aditama SIK MH. Jabatan Kapolres Flores Timur diserah terimakan dari AKBP Deni Abraham SH kepada AKBP I Gusti Putu Suke Arsa SIK dan jabatan Kapolres Lembata diserah terimakan dari AKBP Janes H. Simamora SH MH kepada AKBP Yose Martin SH SIK MIK.